Oke, selamat pagi, Mem. Pagi. Perkenalkan, nama saya Giska. Saat ini saya eh, ma- eh, saya berasal dari Umuba, mahasiswa semester 5, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, hari ini saya mohon izin untuk wawancara singkat Baik. tentang em, kebutuhan untuk pengembangan silabus bahasa Inggris. Nah, nanti data yang diperoleh ini hanya akan digunakan untuk kepentingan akademik saja. Baik. Boleh, silakan. Lah, kita mulai ya, Mem. Baik. Nah, sebelum itu nama lengkap Mem siapa? Nama lengkapnya, nama saya Rahmi Oksiana Arman. Rahmi Oksiana Oksiana Arman. Arman. Kayak SPD gitu. Iya, Nah, SPD, Sarjana Pendidikan. oke, lalu sekolahnya di SDIT Al Ahyar. Iya, SPD Al Ahyar. Lalu lama mengajar bahasa Inggrisnya? Saya baru semester ini sejak bulan Mei masuk, Mei 2025. 2005. Oke. Sampai sekarang. Lalu jenjang kelas yang diajarkan? Yang diajarkan kelas 2, 3, 4, 5, dan 6. 5 sampai 6. Oh, Iya. oke. Nah, langsung ke pertanyaan inti. Baik. Ini ada, menurut Mem itu sejauh mana silabus bahasa Inggris saat ini sudah mendorong pembelajaran mendalam atau deep learning? Alhamdulillah, kalau seandainya kita mengacu pada silabus bahasa Inggris, itu semua yang tercakup di silabus itu sudah bisa kita implementasikan dalam pembelajaran bahasa Inggris kepada anak-anak di kelas. Sesuai. Sudah sangat sesuai. Oke. Lalu apakah silabus yang digunakan lebih menekankan hafalan atau pemahaman konsep secara mendalam? Kalau untuk penekanan hafalan ada, untuk pembelajaran secara mendalam atau deep learningnya juga ada. Ya. Kalau misalnya untuk siswa-siswinya suka hafalan gitu nggak, Mem? Suka. Suka hafalan. Mereka suka vocabulary. Rata-rata setiap kelas seperti itu. Saya selalu memberikan vocabulary karena kan bahasa Inggris itu tanpa vocab itu nggak akan jadi, nggak akan bisa. Karena memang kan bahasa Inggris itu pembendaharaan kata dulu. Baru kita bisa tahu kan selanjutnya seperti apa penggunaan bahasanya bisa kita gunakan. Atau ada setiap harinya ada hafalan yang harus dihafalkan? Iya, ada setiap hari. Itu setiap pagi pun juga mereka ada pengenalan bahasa Inggrisnya juga, kosakata. Oke. Terus kira-kira menurut Mem bagian mana nih dari silabus yang perlu diperbaiki agar siswa lebih mampu berpikir kritis, reflektif, dan kreatif? Kalau sejauh ini silabus sudah bagus. Sudah bagus. Tidak ada, sepertinya tidak ada yang perlu diperbaiki. Alhamdulillah sudah bagus. Nah, lanjut nih, menurut Mem keterampilan berpikir apa yang perlu lebih dikembangkan pada siswa agar mereka mampu belajar secara mendalam, misalnya critical thinking, problem solving, atau refleksi? Kalau untuk pembelajaran critical thinking kita sudah terapkan, dan itu juga sangat membantu siswa untuk pembelajaran mandiri. Critical thinking, ya. Kalau problem solving pernah saya berikan juga. Problem solving itu biasanya untuk anak kelas 6. Kalau critical thinking kelas 2, 3, 4, 5 so far so good, sudah bagus. Karena yang problem solving ini lebih pemecahan masalah kan. Iya. Kalau anak yang bawah belum paham ya. Lalu untuk selanjutnya, apakah siswa sudah menunjukkan kemampuan untuk mengaitkan materi bahasa Inggris dengan konteks kehidupan nyata? Alhamdulillah sudah. Misalnya nih, good morning. Iya, mulai dari percakapan sehari-hari, mulai dari penggunaan alat tulis atau makanan, minuman, atau sapaan kepada orang tua, sudah. Sudah. Alhamdulillah. Sudah lebih kreatif. Iya. Terus kendala apa yang sering Mem hadapi dalam mendorong siswa belajar secara mendalam? Apa ya? Kendalanya? Kayaknya nggak ada. Nggak ada ya? Oh, berarti siswa-siswanya suka bahasa Inggris, suka belajar bahasa Inggris mereka? Iya. Rata-rata dari kelas 2 sampai kelas 6 itu mereka suka belajar bahasa Inggris. Nggak ada yang kayak apa ya, kayak
merasa bahasa Inggris itu bahasa baru tuh enggak. Jadi mereka tuh kayaknya dalam kehidupan sehari-hari pun sudah menerapkan kosakata itu. Iya, dalam kehidupan sehari-hari itu sudah mereka terapkan. Jadi tidak terlalu sulit untuk mengajar. Bukan sesuatu hal yang baru gitu. Oh iya, karena kan beberapa mahasiswa itu kan Baru nggak suka kan? bahasa Inggris gitu. Iya, nggak ngerti atau itu aneh gitu kan. Iya. Jadi agak-agak susah gitu kan. Kalau ini mereka sudah terbiasa dalam kehidupan sehari. Percakapan ketemu sama kita pun kadang ngobrol bahasa Inggris itu. Mantap lah. Next itu strategi atau metode apa nih yang biasa Mem gunakan untuk menumbuhkan pembelajaran mendalam dalam kelas bahasa Inggris? Jadi kan jadi suka mereka. Biasanya sih kalau Mem ngajarinnya kita pakai strateginya games, atau kita pakai role play, atau kita pakai lagu. Kadang-kadang kita pakai matching games. Terkadang saya flashcard, kartu yang bergambar. Terus apa lagi ya, banyak. Keseringan itu memang kita menggunakan games gitu. Iya sih, kalau pakai games Anak-anak tuh suka permainan. seru jadinya, terus nggak boring. Iya, dan lagu itu sering juga. Oke. Terus apakah ada kegiatan belajar atau project, diskusi, refleksi, problem based learning yang menurut Mem efektif dalam membangun pemahaman mendalam siswa? Kegiatan belajarnya Ya diskusi lah. Diskusi. Nanti di diskusi itu ngapain aja, Mem? Kita tanya jawab tentang materi. Tebak kata, seperti itu. Ya diskusinya kita matchingkan dengan permainan. Terus kalau seandainya ada cerita, nanti setelah kita kasih vocabulary, nanti kita tebak pertanyaan. Sudah menguasai belum tentang ceritanya gitu. Seru. Terus bagaimana menurut Mem untuk menilai bahwa siswa benar-benar memahami, bukan sekedar menghafal materi? Itu tadi. Di akhir nanti kita ajukan pertanyaan. Evaluasi gitu. Iya, evaluasi akhir ya. Untuk mengetahui evaluasi kan kita harus memberikan pertanyaan. Jadi kalau seandainya memang siswa mampu atau sudah menguasai, dia pasti bisa menjawab kan. Ya kayak gitu lah. Oke. Jadi di akhir pelajaran tuh nanti ada selalu ada tanya jawab. evaluasi tanya jawab atau latihan pertanyaan. Terus apakah nih silabus bahasa Inggris saat ini sudah mendukung penerapan pembelajaran mendalam sesuai dengan semangat kurikulum merdeka? Alhamdulillah sudah. Karena memang dari Memnya juga dituntut kreatif. Dari tadi kita kreatif juga sih, games gitu. Alhamdulillah. Lalu tantangan apa yang Mem temui dalam mengembangkan pembelajaran bahasa Inggris yang mendorong pemikiran kritis dan reflektif? Apa ya tantangan dalam mengembangkan pembelajaran yang kritis dan reflektif? Ya kadang-kadang memang anak-anak itu kalau belum ngerti pembendaharaan kata, ya otomatis kita awalnya memancing kan, supaya dia bisa nebak kan. Ya ujung-ujungnya pasti kita kasih tahu kan yang benarnya ini ya, paling cuman itu, karena mereka belum tahu aja vocabnya. Tantangannya ya pokoknya setiap hari itu vocabulary everyday lah. Good. Terus dukungan apa yang membutuhkan agar mampu melaksanakan pembelajaran yang berorientasi pada deep learning? Atau dukungan, kan kita game terus setiap hari. Mem biasanya pakai Infocus atau apa gitu. Di dukungan enggak. Itu bisa. Kalau Infocus kita belum. Belum. Kalau di SD belum. Paling ya gambar, picture, gambar. Itu tadi medianya gambar, lagu, kayak gitu aja. Saya sering kasihnya gambar sih kalau anak SD. Oke, next. Seperti apa silabus bahasa Inggris ideal yang dapat mendorong siswa belajar secara mendalam? Harapannya nih terhadap alur pembelajaran yang baru. Seperti apa silabusnya? Kalau bisa silabusnya yang simple, to the point gitu. Tidak usah terlalu banyak penjabaran. Jadi lebih praktis untuk guru dalam mengajar, itu aja. Oke.
Next topik, aktivitas atau proyek seperti apa yang sebaiknya dimasukkan agar pembelajaran lebih konseptual dan bermakna. Nanti kan dimasukin ke silabus nih. Nah, topik aktivitas apa nih yang lebih bagus gitu dimasukin ke silabusnya? Topik maksudnya topik yang kayak mana? Topik misalnya Materi, iya, tema, materi temanya. tema sehari-hari lah. Tema sehari-hari. Yang lebih berhubungan dengan kegiatan anak-anak kan, Oh, jadi bisa keseharian, yang bisa kehidupan langsung nyata. diimplementasikan ya. Oke, sip. Lalu bagaimana sebaiknya penilaian atau asesmen dirancang agar mampu mengukur pemahaman mendalam siswa, bukan sekedar kemampuan hafalan? Penilaiannya. Penilaiannya. Kan di silabus kan ada menilai tentang membaca, menulis, menghafal gitu. Jadi bagaimana penilaiannya seharusnya silabus? Menurut saya sudah bagus penilaian asesmennya. Udah. Atau disesuaikan sama penilaian sekolah misalnya ada? Enggak. Tidak. Jadi Biasanya juga memang ada writing, menulis, ada membaca, ada speaking. Seperti itu. Oke. Lalu apakah ada saran lain nih yang ingin Mem sampaikan terkait pengembangan silabus bahasa Inggris yang berorientasi pada pembelajaran mendalam? Nih penutupnya nih. Ada nggak saran-sarannya untuk silabus ATP? Itu tadilah. Nggak ada saran lain ya, paling silabusnya kalau bisa ya simple, yang seperti tahun berapa itu ya, waktu saya masih kuliah dulu itu silabusnya tidak terlalu banyak penjabaran, simple gitu. Jadi lebih memudahkan juga gurunya dalam administrasi, tidak terlalu terbebani. Karena kalau seandainya kita ngajar kelas 2, 3, 4, 5, 6, bayangkan sebanyak itu harus kita urus dulu sebelum mengajar gitu. Tapi ya sekarang tuntutannya guru memang harus membuat seperti itu, ya mau bagaimana lagi. Iya. Karena dengan topiknya aja kita udah bisa menjabarkan juga maksud dari silabus ini juga seperti apa. Iya. Jadi tidak perlu harus di list banyak. Iya. Kalau zaman dahulu itu kan RPP itu satu lembar aja sudah cukup, sudah bisa buat kita rencana pembelajaran kita untuk besok tuh sudah bisa gitu. Satu lembar saja udah cukup, inti-inti poinnya aja begitu. Oke, terima kasih Mem sudah menyempatkan waktunya untuk wawancara hari ini, dan maaf jika mengganggu Tidak waktunya. apa-apa, tidak masalah. Oke. Terima kasih. Terima kasih Mem. Sama-sama.